Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji ASN akan dibayarkan mulai tahun ini, meski pencairannya akan dirapel sembari menunggu terbitnya aturan pelaksanaan. Kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil atau ASN, TNI dan Polri untuk pensiunan ataupun angka naik, Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Yang pensiun dan kita mulai melihat kebutuhan di tiap unit secara sangat-sangat detail. Penataan komposisi SDM juga terus dilakukan untuk bisa mendukung kualitasnya, penguatan budaya, kita terus memperhatikan well-being dan manajemen SDM, serta terus membangun digital workplace tadi dengan sistem IT. Dan tentu 1071 satker, 77.468 pegawai didukung oleh 19 core application. Core application yang juga beberapa yang besar-besar kita konsultasikan dan kita diskusikan dengan Komisi 11, termasuk Cortex, CESA, sistemnya INSW, dan yang lain-lain SPAN dan juga MPN beberapa generasi. Dan kita mendorong supaya sistem ini semua interoperable, bisa saling operasinya itu bisa saling connect dan terintegrasi. Lalu kemudian dengan anggaran sebesar 37,21 triliun, ini anggaran tanpa BLU, di mana BLU-nya adalah 6,99 triliun, dan 3 klaster resiko. Yang paling kanan adalah tetap menjadi perhatian kita untuk mendukung integritas pegawai, integritas organisasi, terus mendorong penguatan manajemen resiko, dan pengawasan terintegrasi dalam bentuk kolaborasi line of defense 3 lini. Jadi ada di unit masing-masing, di tingkat unit eselon 1 dan juga di tingkat Kementerian Keuangan di Inspektorat Jenderal, dan penggunaan IT untuk kegiatan pengawasan. Ibu Bapak sekalian, di slide yang berikut kami menguraikan organisasi dari Kementerian Keuangan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, Setjen, Irjen, dan juga unit eselon 1 yang selama ini sudah ada: pajak, bea cukai, anggaran, perimbangan keuangan, kekayaan negara, Ditjen Perbendaraan, DJPPR, BPPK, dan LNSW. Dan sesuai dengan Perpres yang baru dibentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSF), dibentuk juga Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Yang dua ini kurang lebih adalah melanjutkan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan kemudian ada Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BATI), yang kemudian ini adalah untuk menjadi tulang punggung dari IT Kementerian Keuangan yang harus lebih kuat dan lebih integratif. Meskipun dengan perubahan organisasi seperti tadi, Kementerian Keuangan terus mendorong budaya efisiensi melalui disiplin anggaran. Dan Ibu Bapak sekalian, anggota Komisi 11 yang kami hormati, mungkin ada dua hal besar yang mendorong efisiensi terus di dalam Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Mungkin selama 5 tahun terakhir, setiap kali Kementerian Keuangan sampai ke Komisi 11, kami selalu menguraikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja di Kementerian Keuangan. Digitalisasi proses bisnis, pengendalian belanja, negatif growth, jumlah pegawai, konsolidasi pengadaan aset dilakukan secara terpusat yang besar-besar, pembayaran belanja, pembayaran gaji juga dilakukan terpusat di level Kementerian Keuangan, membuat tim menjadi sangat selektif, tim-tim kerja menjadi lebih selektif, standarisasi biaya output, dan juga standarisasi harga barang, digitalisasi pembelajaran, e-learning, open access, dan pembelajaran jarak jauh, minimalisasi pengadaan kudapan rapat. Jadi di Kementerian Keuangan sekarang kalau snacknya itu biasa ditaruh di pinggir. Jadi kalau yang mau ngambil silahkan. Lalu juga implementasi dari elektronik perjadin, perjalanan dinas kita sekarang dikelola secara elektronik dengan pertanggungjawaban juga secara elektronik, layanan bersama satker di lingkup Kementerian Keuangan, dan juga kolaborasi pelaksanaan kegiatan kehumasan yang tadinya terpisah-pisah sekarang menjadi lebih satu. Dan total efisiensi selama 5 tahun terakhir bisa kami sampaikan dengan melakukan ini adalah dari tahun anggaran 2020 sampai 2024, penghematannya kami hitung sekitar 2,82 triliun
rupiah. Dan ini semua didorong oleh pandemi COVID, dan komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi. Hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode COVID, kita lanjutkan ke depan tanpa mempengaruhi output. Ada hal kedua yang juga mendorong efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien. Ini adalah di dalam Inpres 1 tahun 2025, efisiensi yang di Kementerian Keuangan kita lekatkan sebesar 8,9 triliun rupiah. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka di slide berikutnya dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN, pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara. Kami ambilkan dua indikator, Ibu Bapak sekalian, yang mungkin bisa kita lihat bersama. Yang sebelah kiri adalah rasio antara belanja untuk menghasilkan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara tersebut. Jadi kalau di tahun 2025 ini penerimaan negara kita proyeksikan 3.004,5 triliun, maka pos pengelolaan penerimaan negara itu hanya 0,33% dari total penerimaan tersebut. Dan ini adalah terus kita turunkan dari tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu rasionya adalah 1,06%, dengan efisiensi yang kita lakukan, kita dorong supaya dia bisa menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, input terhadap outputnya lebih tinggi. Dan Ibu Bapak mungkin bisa kita lihat bahwa kalau diingat 2021, 2022 maupun 2023 penerimaan negara kita melebihi target. Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan. Secara administrasi, tentu realisasi penerimaan negara kita sangat tergantung kepada juga kondisi ekonomi global, sektor keuangan global, kondisi ekonomi domestik, dan juga gerak harga komoditas seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi. Di sebelah kanan adalah perbandingan anggaran BA15 Kemenq terhadap belanja negara. Jadi ini adalah persentase atau rasio dari anggaran Kemenq yang digunakan untuk melakukan pengelolaan belanja negara. Kita juga lihat bahwa tahun 2025 ini untuk pengelolaan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun, maka anggaran Kementerian Keuangan itu adalah sekitar 1,03%-nya. Dan ini juga turun dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jadi ini kalau di-connect dengan tadi paparannya Bu Menteri di depan, Bu Menteri menyampaikan value for money. Ini dia value for money yang kami ingin sampaikan dari pengelolaan anggaran di Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah mengelola keseluruhan APBN kita. Ibu Bapak sekalian, di bagian kedua ini kami juga ingin menyampaikan satu slide mengenai apresiasi berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya di Kementerian Keuangan. Di samping indeks-indeks yang biasa kita sampaikan, indeks kepuasan pengguna layanan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang juga terus kita pantau dan kita lihat peningkatannya, indeks reformasi birokrasi, serta nilai evaluasi akib kinerja pemerintah yang juga meningkat dibandingkan tahun lalu. Kita juga mendapatkan beberapa penghargaan prestasi internasional di dalam public relation, di dalam hal Islamic Finance News, ada juga penghargaan terhadap inovasi model gamifikasi pembelajaran. Contact Center kita juga diapresiasi, kita mendapatkan apresiasi sebagai Best Contact Center Indonesia 2024, Government of the Year Award dalam Indonesia Logistic Award, dan juga pembina inovasi terbaik kategori KL dari Kemenpan RB. Mungkin ini di bagian dua, Bapak Pimpinan dan Ibu Menteri, yang kami sampaikan. Kita lanjutkan ke bagian tiga, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota. Kami lanjutkan saja ke bagian ketiga, di mana kita sekarang sudah mulai menguraikan rencana kerja dan pagu indikatif. Ya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan sebagai BA15 mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 47,13 triliun rupiah. Kalau dengan angka tanpa BLU adalah 37,76 triliun. Tadi ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua di pembukaan.
Dan kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 program tadi. Dan kami ingin sampaikan di slide ini bahwa kalau pagu indikatif Kemenkyu tahun 2026 yang sebelah kiri 47,13 itu seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran. Ini juga berlaku untuk KL-KL yang lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Komisi 11, kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun. Dan ini pembagiannya adalah dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,2 triliun, layanan mandatori dan prioritasnya 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai adalah 1,9 triliun, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar. Ini satuannya miliar, bukan triliun, yang salah sebelah kanan bawah ini. Dan keseluruhan ini adalah untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, program dukungan manajemen. Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun, yaitu 47,13 ditambah 4,88. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selalu pengelola fiskal. Mungkin kami izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua untuk beberapa dukungan rencana kerja yang terkait dengan penerimaan nanti disampaikan oleh Pak Wamen Anggito, dan kemudian untuk beberapa yang sifatnya nanti sektor keuangan, pengelolaan perbendaharaan sampaikan oleh Pak Wamen Thomas, dan nanti kami tutup dengan rekap di belakang. Kami izin Pak Ketua, Pak Anggito, untuk bagian penerimaan dulu. Mungkin beberapa satu dua slide aja yang tentang penerimaan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh Eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk bisa memenuhi target penerimaan negara, mungkin di halaman 18 hanya ada dua saja, 18 dan 21. Mungkin halaman 18 bisa kami sampaikan dukungan untuk mencapai penerimaan negara itu ada 6. Yang sebagian sudah kami mulai di 2025, lalu akan dilakukan ekspansi terhadap target-target ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, yang merupakan cara kerja baru di dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan negara adalah joint program. Joint program itu meliputi kerja bersama untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penagihan secara bersama-sama antar eselon 1 dan juga eselon 1 dengan kementerian lembaga terkait. Dan ini juga diikuti dengan pertukaran data, informasi, dan intelijen secara host to host atau otomasi. Ini adalah cara bekerja baru yang sudah kami mulai 2025 dengan sejumlah WP dan importir, akan kita tambah jumlahnya untuk bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Yang kedua adalah mengembangkan proses bisnis atau probis dan kapasitas untuk pemungutan penerimaan negara berbasis transaksi digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga sudah kita mulai di 2025, akan kita perkuat di 2026, termasuk meningkatkan kapasitas SDM maupun sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah optimalisasi penerimaan negara di PNBP, khususnya adalah sektor ekstraktif, yang merupakan area yang kita lakukan kerjasama dengan pihak kementerian lembaga terkait, baik dengan Satgas PKH maupun dengan Satgas penerimaan negara yang lain. Kemudian yang DEF itu satu mengenai memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka untuk penegakan hukum di bea dan cukai, kemudian penegakan penanganan aset kekayaan negara termasuk XBLPI, dan yang terakhir mengenai memperkuat pengembangan Simbara, yaitu sistem informasi mineral dan batu bara yang kami perluas, dan juga financial reporting untuk single window. Ini halaman 21, dalam rangka untuk terkait dengan dukungan penerimaan negara, kami ingin sampaikan pimpinan dan para anggota mengenai output kegiatan, outcome-nya ada 5 kegiatan utama.
yang dengan anggaran 1,99 triliun itu ada pagu indikatif dan usulan tambahan dalam rangka untuk memperoleh atau mencapai target-target penerimaan negara. Kemudian ada beberapa 152 output termasuk non-output yang merupakan prioritas yang tadi kami sampaikan di depan, dan program ini akan didukung oleh primarily atau bentuk utama untuk DJP, DJPG, DJA, dan LNSW. Nah, target penerimaan negara nanti akan kami sampaikan di dalam nota keuangan, tapi range-nya adalah range yang sudah dibahas dalam PPKF, terutama untuk rasio penerimaan negara, tax ratio maupun rasio dari PNBP. Range-nya sudah disepakati bersama, nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya. Untuk output pelayanan antara lain, tentu yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah promosi ekspor impor, yang ketiga yang cukup baru adalah mengenai perpajakan internasional, dan berikutnya adalah data informasi pelayanan penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai maupun penerimaan negara. Yang kedua adalah output di dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini juga cukup menantang di dalam rangka kerjasama dengan tindak pidana perpajakan, kemudian sinergi pengawasan kepabeanan dan cukai khususnya di patroli laut, dan kemudian joint task force untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal dan penguatan pengawasan PNBP khususnya di sektor ekstraktif. Baik teman-teman media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk membahas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama di dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kondisi dunia masih di dalam situasi yang sangat dinamis dengan berbagai kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan persaingan antar negara geopolitik, baik dari sisi ekonomi dengan perang tarif maupun dari sisi keamanan dan militer yang menciptakan eskalasi global. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat global tersebut. Berbagai langkah yang dilakukan, terutama yang akan menggunakan APBN, tentu juga dilandaskan kepada undang-undang mengenai APBN tahun 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024, di mana pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan, baik itu dari sisi belanja negara, pendapatan negara, atau dari sisi pembiayaan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian maupun untuk menjaga stabilitas. Pada saat ini, Bapak Presiden terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan. Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat yang para Pak Menteri ada di sini. Juga program ketahanan pangan, Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini dari sisi jumlah dan tingkat panen, harga dari komoditas pangan, dan yang paling penting nilai tukar petani agar terus dijaga.
Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita, terutama pada masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.